Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah perancangan basis data. Nah, pembahasan kali ini kita fokuskan pada model basis data relasional. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa model basis data. Antara lain, sebelumnya kita membahas tentang model hierarki, kemudian ada model jaringan, dan ada juga model basis data relasional. Nah, untuk kali ini dan selanjutnya kita akan fokus pada model basis data relasional. Nah, pada pembahasan kali ini pula saya sampaikan dulu secara umum untuk pembahasan materi ini yang kaitannya dengan model basis data relasional. Jadi nanti ada beberapa bagian dari materi ini yang nantinya akan saya perdalam kembali materinya pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini pula seperti biasa, apabila ada yang ingin ditanyakan pada pembahasan kali ini, silakan tanyakan pada grup diskusi kita atau pada kolom komentar pada video pembelajaran kali ini. Oke, untuk menghemat waktu, kita bahas dulu tentang pengertian dari basis data relasional. Basis data relasional ini terkait dengan penjelasan yang ada hubungannya tentang basis data yang nantinya ini akan merepresentasikan data-data dalam bentuk tabel. Nanti tabel-tabel yang ada itu nanti akan dihubungkan dengan nilai-nilai tertentu pada setiap kolom atau barisnya. Jadi secara pengertian seperti ini ya. Ini menurut Patasha tahun 2012 memberikan penjelasan tentang basis data relasional adalah basis data yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana nanti tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama pada kolom-kolom yang terkait. Jadi ini menurut pengertian dari Patasha tahun 2012. Kemudian model basis data relasional yang kali ini kita bahas, kalau secara umum kita menyebutnya basis data relasional, boleh seperti itu. Jadi kita bisa katakan ini adalah basis data relasional. Nah, kalau menurut sejarahnya ya, basis data relasional ini pertama kali dibuat oleh E.F. Codd. Nah, siapa nama dari E.F. Codd ini nanti silakan kalian cari referensinya berdasarkan materi yang ada di artikel manapun di internet ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang model basis data yang kaitannya dengan mekanisme yang fungsinya nanti digunakan untuk mengorganisir data secara fisik di dalam disk. Nanti kita akan tahu bahwa dampak yang kita buat dalam basis data ini nanti akan melakukan proses pengelompokan, kemudian nanti membentuk secara keseluruhan yang saling terkait. Nah, sehingga nanti basis data yang kita buat tersebut berada dalam rangkaian sistem yang sudah ada atau yang mau kita rencanakan. Nah, basis data relasional juga bisa kita katakan sebagai sebuah skema. Jadi kita bisa katakan dia adalah sebuah skema atau hasil dari skema. Jadi basis data relasional ini kalau bahasa umumnya itu dikatakan sebagai skema yang merupakan metadata. Dan hasil dari skema ini dalam bentuk tabel-tabel yang nanti ada nilai rekod beserta isinya, itu juga merupakan hasil dari himpunan yang kita instan dari skema. Oke. Untuk memahami tentang bagaimana kita menerapkan basis data ini, alangkah baiknya kita tahu apa saja sih komponen-komponen penyusun dari basis data, khususnya untuk basis data relasional. Jadi pada slide-slide selanjutnya nanti pembahasan saya fokus pada basis data relasional terkait dengan apa saja komponen penyusunnya. Nah, yang pertama sudah pasti secara umum itu database ya. Jadi kita menyebutnya dalam basis data itu ya pastinya namanya basis data dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya yaitu basis database. Nah, database ini terdiri dari apa saja untuk komponen penyusun di dalamnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tabel. Jadi tabel ini
adalah sesuatu yang memiliki baris dan kolom. Jadi ketika ada baris dan kolom itu dikatakan sebagai tabel. Nah, ini berlaku juga ketika kalian berada di dalam interaksi aplikasi perkantoran Excel. Kalau kalian berkaitan dengan kolom dan baris, sehingga kalian bisa menciptakan sebuah informasi pada rentan kolom tertentu atau pada baris tertentu, maka kita bisa mengatakan itu sebagai tabel. Tabel pada suatu basis data ini tidak boleh memiliki nilai yang sama. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi jumlah nilai yang sama pada setiap kolom dan barisnya. Nah, tabel juga bisa dikatakan sebagai relation atau file. Next, selanjutnya masih membahas tentang tabel. Kalau kita berdasarkan pengertian dari Lajamuddin tahun 2004 pada bukunya, jadi tabel atau relasi dalam tabel itu ada beberapa karakter yang harus terpenuhi. Jadi ketika kita mengkategorikan sebuah tabel, harapannya di dalam tabel itu memiliki beberapa kriteria yang kita inginkan. Yang pertama adalah nama relasi yang digunakan pada suatu basis data itu sebisa mungkin harusnya berbeda satu sama yang lainnya. Namanya ya, nama relasi atau nama tabel yang digunakan. Kemudian dari masing-masing atribut pada suatu relasi itu sebisa mungkin bernilai simple atau bernilai tunggal. Jadi tidak memiliki nilai makna ganda. Misalnya kita mau menentukan atribut misalnya sebuah nama buah, maka nilai di dalamnya itu jangan ada 2 atau lebih dari nilai. Misalnya di dalamnya kita buat mangga sama jeruk, maka hindarin atau tidak kita gunakan nilai multiple ya. Jadi hindarin untuk nilai-nilai yang tidak memiliki lebih dari satu nilai. Jadi usahakan nilai dalam satu kolom itu bernilai tunggal. Nah, nilai tunggal itu dengan maksud agar kita bisa memiliki atribut nilai yang unik sehingga dia berbeda dengan nilai yang lainnya. Nah, dalam satu kesatuan nilai di dalam suatu atribut ini nanti harus berada pada domain yang sama. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu domain ya. Kemudian tidak boleh ada tabel yang ganda. Dan nanti pada slide selanjutnya juga saya bahas pengertian tentang domain, pengertian tentang tabel itu apa. Kemudian tabel-tabel boleh tidak berurutan. Jadi selanjutnya nanti saya memberikan penjelasan tentang tabel seperti apa ya. Tapi yang harus diketahui dulu untuk karakteristik dari sebuah tabel, diusahakan untuk membuat tabel-tabel sesuai dengan sesuai dengan bukan urutan ya, tapi lebih kepada apa yang diprioritaskan itu bisa ditampilkan di awal atribut terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya tidak mesti harus wajib berurutan ya. Begitu juga dengan atribut-atributnya juga tidak mesti harus wajib berurutan. Kemudian sebisa mungkin nanti semua elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi ini sama dan harus mempunyai jenis yang sama. Ya, nanti elemen-elemen data di dalamnya ini berada pada kolom tertentu di dalam sebuah relasi yang sama dan mempunyai jenis yang sama. Oke, kita lanjutkan untuk penyusun basis data selanjutnya, yaitu kolom atau atribut. Kolom memiliki sebuah nama atau field nantinya ya, kita sebut sebagai field. Nanti kolom itu terdapat dalam suatu tabel yang tidak boleh memiliki nama satu dengan yang lainnya. Jadi nama kolom atau nama atribut ini jangan sampai di dalam satu tabel memiliki nama yang sama. Nah, urutan nama ini boleh aja sembarangan seperti yang diinformasikan pada karakteristik ini sebelumnya ya. Jadi untuk tabel atribut ini boleh aja kita tidak berurutan. Urutan nama tidak boleh saja tidak sama dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Nah, nama dari kolom atau field dari sebuah atribut ini bisa mempengaruhi isi tabel di dalamnya ya. Nah, kalau kita kasih contoh pada kolom tabel di bawah ini ya, ini merupakan informasi yang kaitannya dengan tabel nama biodata ya, tabel biodata. Nah, ini misalnya gini ya, ini kalau ada contoh kolom sama baris, misalnya ada hubungan antara
dua atribut yang sama atau dua field yang sama. Ini yang dimaksud bahwa sebisa mungkin dalam memberi penamaan pada atribut itu dikondisikan memiliki pengaruh terhadap penamaan atribut yang lainnya. Jadi masih dalam satu kategori yang sama. Kemudian kalau kita contohkan dalam sebuah tabel, nah yang dikatakan sebagai sebuah atribut itu adalah ini. Nah, ini adalah atribut. Jadi ketika kita menginformasikan tentang sebuah nama dari sebuah atribut, ini adalah atribut. Nah, secara langsung penamaan dari sebuah atribut ini tidak mempengaruhi terhadap pengolahan data yang kita akan inputkan atau kita akan keluarkan, tidak. Tapi nama dari sebuah atribut ini mempengaruhi dari pengelompokan nilai yang kita akan inputkan. Jadi perlu untuk diketahui bahwa yang nanti kita akan olah adalah datanya, bukan nama pada atributnya. Tapi nama atribut ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengolah data, dari mulai kita menginputkan data sampai kita menampilkan data pada pengguna. Oke, jadi mohon untuk kedepannya nanti ketika kita melakukan perancangan basis data terkait dengan penamaan field atau atribut pada sebuah tabel, ini sebisa mungkin harus memiliki makna yang sesuai dengan penamaan tabel tersebut. Next, selanjutnya baris atau record. Baris atau record ini adalah implementasi dari sebuah penamaan objek. Baris juga bisa mengandung nilai yang unik, kemudian kita dapat meletakkan pada urutan yang bebas, dan dia tidak berpengaruh terhadap keseluruhan dari tabel. Baris atau record ini juga bisa kita katakan sebagai tuple. Ya, jadi baris atau record ini kita bisa katakan sebagai tuple. Pada slide sebelumnya saya sudah informasikan ini ya. Nah, yang dikatakan sebagai baris itu adalah dari keseluruhan, dari mulai baris yang ini 2085111099 sampai dengan akhirnya ini nanti dikatakan sebagai baris atau tuple. Berarti ini ada 5 kondisi tuple ya. Oke, ini ada 5 kondisi tuple. Kemudian seperti penjelasan tadi di slide sebelumnya, yang dikatakan sebagai tuple ini secara keseluruhan ya, ini adalah atributnya. Nah, ini adalah recordnya atau yang dikatakan sebagai tuple. Nah, ini adalah nilai dari masing-masing. Jadi kalau nanti ada yang menanyakan kepada kalian, apa sih record itu, apa sih tuple itu, nah, kalian bisa sampaikan bahwa tuple itu adalah satu baris yang menyeluruh terhadap satu tabel keseluruhan. Jadi ini dikatakan sebagai tuple. Nah, tadi dikatakan sebelumnya ada yang dikatakan sebagai domain ya. Di slide sebelumnya tadi, kalau kalian playback video ini, sebelumnya saya sudah menyinggung tentang domain. Nah, apa itu domain? Jadi domain pada basis data ini merupakan himpunan yang terdapat pada suatu atribut. Jadi setiap atribut dalam basis data relasional ini kita bisa definisikan dalam satu domain. Jadi gini, kalau tadi kita mengatakan tuple itu adalah satu baris keseluruhan. Nah, sedangkan domain itu adalah ranah pada satu kolomnya dalam setiap atributnya. Ini misalnya ya, atribut dari NIM. Jadi keseluruhan nilai yang ada di satu atribut ini kita bisa katakan dia adalah domainnya. Domain dari mana? Domain dari si atributnya. Jadi ketika kita menjelaskan tentang suatu ranah yang ada di dalam atribut secara umum keseluruhan terkait dengan nilai yang ada di dalam tabel, mewakili dari sebuah atribut atau dikelompokkan dalam sebuah atribut ini dikatakan sebagai domain. Domain juga merupakan sebuah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan dalam satu atau lebih kolom. Jadi sebuah domain juga bisa dimiliki oleh satu kolom atau satu kolom lebih. Ini juga secara ini ya, misalnya ini kan satu kolom nih, tapi kalau kita mau mengambil ini menjadi sebuah domain, ini bisa jadi dia menjadi 2 kolom, yaitu kolom nama sama kolom NIM.
nilai yang terkandung di dalamnya ini dikatakan sebagai domain. Karena domain itu adalah membatasi dan mengatur dari nilai yang disimpan, maka kita katakan sebagai domain constraint. Jadi nanti ke depannya kita akan membahas tentang constraint. Nah, apa yang dimaksud dengan constraint nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya ya. Kemudian komponen penyusun basis data yang lain ada yang dikatakan sebagai relational key. Nah, relational key ini sebenarnya adalah sebuah identifikasi dari satu atau kelompok kolom yang nilainya nanti bisa dibedakan secara unik. Jadi apapun identifikasi kelompok kolom yang dia nilainya adalah unik dalam setiap tuple ini dikatakan sebagai relational key. Kalau secara pengertian menurut Lajamuddin tahun 2005 bahwa key ini adalah elemen dari record yang dipakai untuk menentukan rekor, atau biasa juga disebut atau digunakan untuk mengidentifikasi dari sebuah entity atau record atau baris. Ini kalau misalnya saya contohkan dalam sebuah tabel ya, atau ada beberapa tabel, bisa seperti ini ya. Tabel anggota, tabel buku, tabel pengembalian sama tabel pinjaman ini terdiri dari beberapa rekor atau beberapa tabel. Kemudian dia memiliki masing-masing tabel memiliki atribut, masing-masing tabel memiliki rekor, masing-masing tabel memiliki domain. Ya, masing-masing tabel memiliki tuple rekornya tadi. Nah, sekarang mana sih yang dikatakan sebagai key? Sebagai key-nya ya, key ya, atau yang dikatakan sebagai relational key itu yang mana? Jadi mana yang kita harus anggap dia sebagai kunci penting, atau mana yang kita anggap dia sebagai kunci bantu, seperti itu, mana gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya jelaskan pada slide selanjutnya ya. Oke, kalau sampai di sini masih ada yang kurang dimengerti atau nanti pada pembahasan slide saya selanjutnya ada yang bingung, silakan tanyakan pada kolom diskusi atau kolom komentar. Oke, selanjutnya, jadi dari pembahasan tabel ini, nah ada yang dikatakan sebagai super key. Jadi super key ini merupakan kumpulan dari atribut yang mengidentifikasi baris dalam tabel secara unik. Jadi super key ini adalah superset dari kandidat key. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya, nah yang bisa kita katakan sebagai super key itu bisa aja seperti ini ya. Ini kalau tabel sebelumnya gini kan, bisa kalian screenshot dulu sementara atau kalian ingat, atau nanti bisa kalian playback ketika saya menjelaskan slide selanjutnya. Dari tabel sebelumnya bisa kita katakan ini adalah kumpulan dari super key. Tapi mana super key yang paling penting? Nah, ini yang saya tandai merah. Nah, ini bisa menjadi super key yang penting. Yang lain juga kita bisa katakan sebagai super key yang merupakan superset dari kandidat key. Jadi super key ini kandidat. Jadi semua elemen dari atribut ini bisa kita jadikan sebagai kandidat key. Oke, next selanjutnya. Nah, tadi saya informasikan tentang kandidat key ya. Nah, jadi apa itu kandidat key? Jadi kandidat key ini terdiri dari nilai yang ada dalam sebuah superset key atau super key yang bisa dikatakan sebagai composite key. Walaupun nanti tidak semua dari super key itu bisa dijadikan sebagai kandidat key ya, tapi secara gambaran umum saya bisa menyampaikan seperti ini. Kalau kita lihat pada tabel sebelumnya ya, bahwa tabel anggota, kode anggota ya, kolom pada kode anggota ini bisa dikatakan sebagai kandidat key. Kolom kode anggota kemudian bisa kita katakan sebagai prime key, kandidat key. Tapi ada juga yang bisa kita tidak katakan sebagai kandidat key, yaitu adalah nama anggota. Ini bisa saja kita tidak sebut dia sebagai kandidat key. Terus ada tabel buku. Nah, kolom tabel buku atau yang dikatakan sebagai kandidat key. Nah, bisa saja nanti untuk super key yang lain atau kumpulan dari key yang lain, dari kode buku, judul, stok buku, ini bisa kita tidak katakan sebagai kandidat key.
Next selanjutnya, untuk pembahasan kandidat key pada kode pinjam tadi, kode buku bisa kita katakan sebagai kandidat key. Kode anggota tadi di kolom sebelumnya juga kita bisa katakan sebagai kandidat key. Ada juga kombinasi dari kode pinjam, kombinasi dari kode yang sebelum tadi ya, tabel ini ya. Sambil saya ingatkan kembali tabel peminjaman ini. Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai kandidat key. Tapi untuk jumlah bisa kita katakan bukan sebagai kandidat key. Oke, kemudian tabel buku kode bukunya ini bisa kita katakan sebagai kandidat key. Nah, untuk kolom kombinasi dari tabel buku, nah ini bisa kita katakan bukan sebagai kandidat key. Kandidat key ini calon utama untuk bisa kita jadikan dia sebagai primary key. Terus tabel pengembalian tadi ya, tabel kembalian itu kode pinjam kita bisa katakan sebagai kandidat key. Selain dari itu, kombinasi dari kode kembali, kode pinjam dan sebagainya itu bisa kita kategorikan sebagai bukan kandidat key. Nah, kandidat key ini nanti akan kita jadikan sebagai primary key biasanya, atau jadi gini, di kandidat key ini dia bisa menjadi dua hal. Bisa kita jadikan dia sebagai primary key atau bisa kita jadikan dia sebagai foreign key. Nah, saya coba jelaskan dulu apa itu primary key. Jadi primary key ini adalah suatu kandidat key yang dipilih untuk bisa menjadi pembeda antara topel-topel yang lain. Jadi jika dalam satu tabel itu hanya terdapat satu kandidat key, maka nanti dia bisa menjadi primary key-nya. Misal di tabel anggota atau tabel buku, maka nanti kita bisa tentukan dia sebagai primary key-nya apa saja. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Primary key dari kandidat key yang kita tentukan tadi itu bisa kita jadikan sebagai primary key-nya. Jadi kandidat key tadi, kode anggota itu kita naikkan menjadi primary key. Tabel buku, primary key-nya yang kita ambil dari kandidat key, kita bisa jadikan dia primary key. Tabel peminjaman, kode pinjam yang tadi sebelumnya kita jadikan dia sebagai kandidat key, kita bisa jadikan dia sebagai primary key. Pada tabel pengembalian juga, kode kembali yang tadi kita sebelumnya jadikan dia kandidat key, sekarang kita jadikan dia sebagai primary key. Walaupun sebenarnya tidak semua kandidat key itu langsung serta-merta menjadi primary key ya. Jadi tidak harus semua kandidat key menjadi primary key. Jadi bisa saja kita jadikan dia sebagai alternatif key. Jadi yang tidak kita jadikan sebagai kandidat key nantinya bisa kita jadikan sebagai alternatif key. Nah, kalau misalnya kita anggap dia sebagai alternatif key, nanti kita bisa jadikan dia sebagai foreign key. Jadi foreign key ini adalah satu kelompok kolom yang nilainya sama terkait dengan kandidat key juga, tapi dia kita letakkan di tabel yang lain atau tabel yang sama ya. Misalnya di tabel peminjaman itu kan sebenarnya ada kode anggota tuh. Jadi kode anggota nanti kan terhubung dengan tabel anggota. Maka kode anggota yang berada di dalam tabel peminjaman itu kita jadikan sebagai foreign key atau kunci tamu. Jadi di tabel tersebut dia bukan merupakan primary key-nya, tapi di tabel tersebut, di tabel peminjaman, si kode anggota ini kita jadikan dia sebagai kunci tamu atau foreign key. Yang di tabel asalnya, tabel anggota, kode anggota ini adalah merupakan primary key-nya. Nah, kolom-kolom yang saling terkait ini nanti sangat penting ya untuk melakukan operasi join. Jadi nanti pada tabel pengembalian itu kan ada tabel pinjam, nanti kan terhubung dengan tabel peminjaman, maka nanti kode pinjamnya bisa kita jadikan sebagai primary key-nya. Oke, next selanjutnya. Nah, dari pembahasan singkat tadi ya, itu kan nanti kita akan tuangkan ke dalam bentuk skema ya. Jadi beberapa tabel yang kita nanti akan desain itu nanti kita akan tuangkan dalam skema.
Jadi ada yang dikatakan sebagai skema basis data, yaitu merupakan kumpulan dari tabel-tabel yang memiliki nama berbeda, kita kumpulkan dalam bentuk skema. Misalnya kalau dicontohkan skema dari basis data perpustakaan. Skema dari basis data perpustakaan itu apa aja? Misalnya tabel anggota, kode anggota, nama, dan sebagainya. Tabel anggota misalnya kode buku, ini adalah atributnya ya. Ini nama tabelnya, ini nama atributnya. Jadi kita masukkan dia ke dalam kategori skema basis data perpustakaan. Oke, nah tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan di slide sebelumnya, tadi kalian sudah mendengar tentang domain ya. Kemudian ada penjelasan tentang domain constraint. Nah, apa sebenarnya itu constraint? Nah, kalau kita bahas tentang constraint ya, jadi constraint itu ada yang dikatakan sebagai integrity constraint. Jadi apa sih yang dimaksud dengan constraint? Constraint ini sebenarnya adalah aturan atau batasan yang kita berlakukan pada skema basis data. Nah, ada 4 ya. Ada 4, walaupun sebenarnya ada banyak ya, tapi saya coba bahas 4 saja dulu. Jadi ada 4 batasan atau aturan atau integritas dari data yang harus disimpan dalam basis data. Yang pertama itu null, terus entity integrity, kemudian referential integrity, kemudian ada general constraint. Nah, jadi nanti di slide selanjutnya saya akan bahas ini ya. Mohon untuk bisa diingat pada pembahasan selanjutnya, karena nanti saya akan menjelaskan tentang 4 dari batasan constraint ini. Tapi kalian bisa playback aja videonya untuk melihat kembali yang dibahas dalam constraint pada 4 hal ini. Yang pertama null, entity integrity, referential, sama general constraint. Oke, yang pertama kita bahas null. Null ini sebenarnya adalah nilai pada suatu kolom yang belum kita ketahui. Ini bisa berarti bahwa nilai tersebut tidak dapat diterapkan pada kolom tersebut. Namun, null tidak sama dengan sebuah nilai 0 atau string ya. Jadi, null dan spasi ini adalah merupakan nilai. Jadi, null yang kita maksud di sini, ini null ini bukan 0 ya, tapi null ini bukan 0, tapi null ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali nilai. Misalnya dalam suatu tabel ada sebuah data yang belum kita ketahui, maka kita boleh definisikan tabel tersebut sebagai sebuah null. Tapi dia tidak bisa kita terapkan sebagai sebuah primary key. Gimana ya? Secara sederhananya begini. Kalian memasuki sebuah ruangan itu kosong, maka itu kita katakan sebagai null. Tapi kalau kita memberikan nilai di dalamnya, nilainya 0 atau string begini, tanda strip, atau di dalamnya kita tuliskan tidak ada nilai, nah itu bukan dikatakan sebagai null, beda. Kalau itu berarti ada nilainya. Nilainya apa? Nilainya 0. Kan tulisannya ya 0 atau angka 0 kayak gitu. Nah, itu berarti ada isinya. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini 0 itu adalah sebuah kolom yang dia tidak ada apa-apanya di dalamnya. Kita tidak mendefinisikan apa-apa di dalamnya kayak gitu. Nanti yang akan tampil di dalam penerapan basis data itu tulisan ini 0 gini, karena di dalamnya tidak memiliki nilai sama sekali. Apakah itu bisa kita terapkan? Boleh, bisa, tapi itu akan membuat kolom tersebut kita tidak bisa menerapkan primary key-nya. Karena pada kolom primary key itu harus ada nilainya, dan dia bersifat unik, dan dia merupakan primary key yang menyimpan nilai unik. Jadi kalau kita berikan sifat null pada primary key, maka nanti nilainya akan hilang. Jadi tidak bisa kita terapkan null pada kolom primary key. Terus ada yang dikatakan sebagai integrity, entitas integrity atau entity integrity. Kalau tadi sebelumnya ya entity integrity ya, benar. Ini entity integrity. Jadi entity integrity itu
sebenarnya adalah merupakan batasan atau aturan yang menyatakan bahwa kolom primary key itu tidak boleh menyimpan nol, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Terus ada juga yang dikatakan sebagai batasan yang menyatakan jika suatu tabel itu harus memiliki foreign key, maka nilai dari foreign key-nya itu harus sesuai dengan candidate key pada tabel sebelumnya ya. Jika tidak, maka nanti foreign key-nya akan muncul tulisan 0. Jadi tidak ada nilai apa-apa. Ini adalah merupakan pembahasan dari referential integrity. Ada dua kondisi kalau nanti penulisan 0 ini tidak harus kita lakukan. Yang pertama, pada saat kolom tersebut kita beri batasan, ini tidak boleh kita berikan kondisi 0. Kemudian kedua, pada saat kolom tersebut juga harus kita kondisikan dalam keadaan primary key. Kalau kita tidak menginginkan dia bernilai 0. Jadi intinya, kalau kita mau menentukan dia sebagai primary key, jangan kita kondisikan dia di dalamnya sebagai nilai 0. Kalau di kolom yang lain atau atribut yang lainnya boleh saja. Jadi ketika kita tidak menginputkan nilai apapun ke dalam kolom atau atribut tersebut, maka nanti muncul nilai 0. Kemudian general constraint. General constraint ini batasan yang diterapkan oleh admin kepada basis data. Contohnya, peminjaman buku tidak diizinkan untuk stok kalau dia hanya sisa 1 misalnya. Ini bisa kita buat batasannya pada basis data. Atau misalnya kalau ada anggota dia masih minjam, terus dia belum mengembalikan, maka dia nggak boleh minjam. Itu bisa kita tentukan di dalam basis data. Jadi kita sebutnya sebagai general constant. Atau kita misalnya menentukan yang boleh diisi dalam suatu kolom ini hanya angka saja misalnya, atau yang diisi pada kolom ini hanya huruf saja gitu, atau yang diisi pada kolom ini hanya terdiri dari angka dan huruf, tidak boleh kombinasi dari simbol. Nah, aturan seperti itu bisa kita terapkan sebagai seorang administrator. Dia bisa menerapkan itu. Nah, kegiatan dia melakukan itu yang disebut dengan general constraint. Oke. Baik, ini materinya sudah cukup panjang ya untuk penjelasan kali ini. Nanti materi tentang basis data relasional terkait dengan komponen penyusun, kemudian hal-hal yang lain yang harus kita bahas pada materi basis data relasional, nanti akan saya bahas kembali pada pertemuan selanjutnya, pada video pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi sekian dulu untuk materi kali ini. Nah, ini pengantar umum ya. Nanti untuk video pembelajaran selanjutnya saya akan bahas lebih detail lagi terkait dengan penyusun komponen maupun hal-hal yang harus kita bahas pada basis data relasional, termasuk nanti penerapannya, bagaimana cara kita menerapkannya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan pada kolom diskusi atau ditanyakan pada kolom komentar pada video pembelajaran kali ini. Disclaimer seperti biasa, video pembelajaran kali ini mengambil dari beberapa referensi materi yang ada, dan kalian bisa juga mendapatkan materi referensi yang ada dari artikel-artikel yang ada atau dari video pembelajaran yang ada pada author yang lain atau pada pemateri yang lain seperti itu. Oke, terima kasih atas atensi kalian untuk menyimak materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah materi atau salah penyampaian yang saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Kemudian lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini untuk video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.